Ini Rick. Dia tidak ingin difilmkan hari ini. Tetapi Anda menekan putar lagi, dan saya telah melemparkannya ke masa lalu yang jauh, ke masa ketika dinosaurus masih berkeliaran di planet ini. Untuk kembali, dia sekarang perlu menemukan mesin waktu yang tersembunyi di sarang Mayasaur, salah satu dari sedikit makhluk yang membangun sarang pada masa itu. Rick tersadar di tengah pakis raksasa, uap tebal, dan nyamuk sebesar buah pir. Pikiran pertamanya adalah dia telah menyusut lagi, tetapi tidak, ini bumi, seperti 66 juta tahun yang lalu. Saat itu, pohon tumbuh 3 kali lebih tinggi, dan hewan puluhan kali lebih besar. Sesuatu yang besar bergerak di suatu tempat di rumputan, dan Rick harus lari. Tidak ada jalan kembali. Sebuah siluet muncul melalui semak-semak, mulut besar, kaki pendek, napas berat. Itu adalah Tyrannosaurus. Ia menghirup udara, membeku, tetapi tidak memperhatikan Rick, yang bersembunyi di balik semak. T-Rex adalah salah satu predator paling terkenal, tetapi kita belum tahu apakah ia benar-benar yang paling ganas. Gigitannya adalah yang terkuat di bumi, dan penglihatannya memungkinkannya untuk melacak mangsanya dengan tepat. Ya, bumi adalah tempat yang berbahaya saat itu. Rick keluar dari lumpur dan menginjak semacam ular boa. Ternyata itu adalah ekor dinosaurus Diplodocus raksasa, yang bahkan tidak menyadari kehadiran pengunjung, terus bergerak. Rick berpegangan pada kulitnya, dan memanjat. Dia menungganginya seperti bus melewati hutan prasejarah. Di bawahnya terdapat kawanan herbivora, dan di langit, siluet burung purba yang terbang. Dinosaurus Diplodocus berukuran sebesar gedung pencakar langit, memakan dedaunan lunak, dengan jantung besar yang memompa darah ke kepala mereka. Ekor panjang mereka berfungsi sebagai senjata, mampu mencambuk musuh seperti cambuk seberat bertonton. Ketika dinosaurus itu condong ke arah air, Rick terpeleset dan jatuh. Dia nyaris tidak bisa bangun ketika sekawanan Triceratops lewat. Dinosaurus bertanduk raksasa dengan jumbai tulang bergerak santai, bernapas berat. Ini bukanlah monster khayalan, tetapi hewan nyata yang hidup di sini, di planet kita. Para ilmuwan percaya bahwa mereka menggunakan tanduk mereka tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk komunikasi, dan rumbai-rumbai di tanduk itu mungkin berwarna cerah. Salah satu dari mereka mendengus, dan Rick bersembunyi di semak-semak lagi sampai kawanan itu pergi. Dua Velociraptor muncul dari pepohonan. Berbulu, cepat, dan lincah. Mereka seperti burung unta pembunuh. Gerakan mereka terkoordinasi, cakar mereka melengkung, dan tatapan mereka tajam. Salah satunya mencengkeram ransel Rick, tetapi Rick berhasil melepaskan diri. Rick berlari, berguling ke bawah, dan bersembunyi di bawah dahan pohon yang kering. Velociraptor bukanlah raksasa, tetapi mereka berburu secara kooperatif dan berbahaya. Di malam hari, Rick menyalakan api, berharap bisa beristirahat, tetapi makhluk kecil berkaki dua menyelinap ke api. Ini adalah Compsognathus, lincah, bergigi, dan sangat gigih. Mereka mencuri makanan, satu merayap ke dalam sepatu, yang lain menarik kaus kaki. Para ilmuwan telah menemukan mereka dengan sisa-sisa makanan di perut mereka. Mereka adalah makhluk kecil yang hidup di dunia Cretaceous. Compsognathus adalah hewan omnivora dan cukup cerdas. Rick melambaikan tangannya, dan tetap terjaga sampai pagi karena mereka. Dengan sinar fajar pertama, dia mendengar suara. Pretarosaurus melayang di langit, menyelam dan menangkap ikan dari sungai. Meskipun sering dikira dinosaurus, mereka sebenarnya adalah kelompok reptil terbang yang berbeda. Sayap mereka berupa selaput pada jari yang memanjang. Yang terbesar ukurannya sebesar pesawat terbang. Salah satu dari mereka terbang terlalu dekat, dan Rick terlempar jatuh oleh semburan udara. Dia berguling ke semak-semak, sementara siluet terus berputar di atasnya. Rick merangkak ke dataran rendah yang berawa, dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Setelah hanya satu langkah, ia tenggelam hingga pinggang, dan merasakan sesuatu yang besar di bawah air. Itu adalah Deinosuchus, buaya purba yang mampu memburu, bahkan dinosaurus. Saat itu, bumi tidak kalah berbahaya di air daripada di daratan. Rick, tanpa menunggu pertemuan itu, melepaskan diri dari lumpur, dan jatuh ke daratan. Ia berjalan pergi, menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati mulai dari sini. Tidak jauh dari sungai, ia melihat sebuah sarang. Di dalamnya terdapat bayi-bayi dan seekor Psittacosaurus dewasa, yang sedang memberi makan mereka. Rick membeku, tetapi hanya sebentar. Ini bukan sarang yang ia cari. Ia harus melanjutkan perjalanan. Akhirnya, ia menemukan sarang yang tepat, sekumpulan besar telur dengan alat berkedip di tengahnya. Itu adalah sarang Mayasaur dinosaurus, yang namanya secara harfiah berarti kadal induk. Ia membangun sarang, menutupinya dengan dedaunan, dan bahkan memberi makan bayi-bayinya, sesuatu yang langka saat itu. Rick mengendap-endap tetapi mendengar langkah kaki. Mayasaur itu kembali dan membeku di depannya. Rick mengambil alat itu, dan melarikan diri.
Rick nyaris tidak berhasil mencapai tempat terbuka ketika ia melihat titik terang di langit yang dengan cepat membesar. Itu adalah meteorit. Saat itu, bumi belum tahu bahwa bencana terbesarnya akan segera terjadi. Asteroid inilah yang menghantam planet ini 66 juta tahun yang lalu, menyebabkan kebakaran, kegelapan, dan kepunahan global. 3/4 dari semua spesies dan hampir semua dinosaurus lenyap. Segala sesuatu di sekitarnya membeku. Hanya tersisa 1 menit. Bayangan meteor jatuh di hutan. Udara menebal, langit gelap. Tetapi pada saat terakhir, sebuah portal terbuka. Rick berlari, melompat dan menghilang. Pada detik itu juga, kilatan cahaya melintas di belakangnya. Rick kembali ke zaman kita, kotor, dengan sepotong sisik di tangannya, dan teror di matanya. Semua ini bukanlah fantasi. Ini adalah sejarah planet kita, yang direkonstruksi dari tulang, jejak kaki, sarang, dan lapisan abu. Dukung Rick dengan berlangganan, dia selamat lagi.